Sebelum belajar, yuk subscribe sembari nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Sandra dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Siapa di antara kalian yang pernah menonton sinetron di televisi atau pemutaran film di bioskop? Baik dalam sinetron maupun film, kita bisa lihat para aktor dan aktrisnya sedang berakting ya anak-anak. Nah, selain dalam sinetron dan film, akting dapat dikemas dalam bentuk apa lagi ya? Malam hari di rumah. Marati, Mariama, Hayati, sini nak, ayo makan malam dulu. Iya bu. Selalu begini. Setiap makan selalu nggak enak. Iya, aku bosan makan gak enak terus. Setiap hari makan ubi rebus aja. Apa nggak ada yang lain bu? Sudahlah nak, hanya ini yang kita punya. Semestinya kita harus bersyukur masih bisa makan. Iya kak, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Jangan banyak cincong kamu Hati. Marati, betul kata adikmu itu. Allah, ibu pasti belain dia kan? Ibu selalu pilih kasih, ibu selalu sayang sama Hayati. Kalian simak ya, dalam cuplikan tadi ada sebuah pementasan. Nah, kira-kira pementasan apakah itu? Jawabannya adalah pementasan drama. Anak-anak tahu tidak kalau drama ada dalam kajian ilmu sastra loh? Biar ibu tunjukkan dulu ya petanya. Jadi, sastra itu bentuknya ada 3 anak-anak, yaitu puisi, prosa, dan teks drama. Nah, jadi drama yang masih dalam berbentuk teks termasuk dalam karya sastra ya anak-anak. Nah, apakah itu drama? Drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan pembuka di awal tadi, sekarang kita sudah tahu bahwa akting bukan cuma ada di televisi atau bioskop saja loh, tetapi ada juga dalam bentuk pementasan yang disebut pementasan drama. Tahukah kalian bahwa drama ini punya banyak kesamaan dengan seni-seni peran yang lain loh? Di antaranya yaitu sandiwara, lakon, tonil, sendratari, dan tablo. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, sandiwara. Sandiwara diartikan secara sederhana sebagai pengajaran yang dilakukan secara tidak langsung. Kedua, lakon. Secara singkat, lakon adalah cerita yang dimainkan dalam bentuk drama, wayang, atau film. Ketiga, tonil. Tonil berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertunjukan. Keempat, sendratari, yang merupakan singkatan dari seni drama dan tari. Jadi kita tahu ya, bahwa dalam sendratari ada unsur seni tarinya. Terakhir, tablo. Nah, kalau tablo ini unik nih anak-anak, karena tablo adalah drama yang menampilkan akting para pemainnya dengan dibantu narator atau pencerita. Jadi, para pemain tersebut tidak berdialog. Ternyata banyak ya istilah-istilah yang memiliki kemiripan dengan drama. Tapi, kalian masih ingat tidak drama itu apa? Jadi, drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Kalau belum dipentaskan, berarti namanya masih naskah atau teks drama ya anak-anak. Nah, seni-seni pementasan akting yang mirip dengan drama antara lain yaitu sandiwara, lakon, tonil, sendratari, dan tablo. Jadi, pembahasan kita tentang pengertian drama dan seni peran sejenis sudah selesai ya anak-anak. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri drama.
Seluruh kisah dalam cerita drama disampaikan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh maupun percakapan tokoh dengan dirinya sendiri atau disebut monolog. 2. Dalam drama harus memiliki tokoh atau karakter yang diperankan. 3. Dalam drama harus terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. 4. Pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan untuk menghidupkan suasana. 5. Pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama tersebut merupakan sarana hiburan. Itu dia anak-anak ciri-ciri drama. Dari sekian banyak ciri yang ada, kita dapat simpulkan bahwa ciri-ciri drama terdiri atas 7 kata kunci, yaitu dialog, monolog, tokoh, konflik, cerita, panggung, dan penonton. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur-unsur dari drama. Anak-anak, berbicara tentang alur, alur itu merupakan salah satu ciri dari unsur drama ya anak-anak. Selain alur juga ada tokoh dan penokohan, dialog, latar, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan teknik pementasan. Kita bahas alur dulu ya. Secara sederhana, alur dapat dikatakan sebagai jalan cerita. Tapi kalau kita ingin memahami lebih jauh, alur dapat didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur ini ada 3 jenis anak-anak, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam alur maju, ceritanya berjalan berurutan atau secara kronologis. Sedangkan alur mundur, ceritanya berurutan sorot balik atau peristiwanya mundur ke belakang. Adapun alur campuran merupakan perpaduan dari alur maju dan mundur. Apapun jenis alurnya, secara garis besar setiap alur memiliki pengenalan cerita, konflik awal, pengembangan konflik, dan penyelesaian. Nah, itu dia anak-anak penjelasan mengenai alur. Apa saja yang sudah kita bahas? Kita tadi sudah membahas kalau alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Selain itu, tadi kita juga sudah membahas kalau alur jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, karena unsur-unsur drama bukan hanya alur saja, kita lanjutkan ke unsur yang lain. Unsur selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah peran yang ada dalam suatu cerita dan juga digambarkan seperti apa karakter atau watak dari tokoh tersebut. Sedangkan penokohan adalah proses, cara, atau perbuatan menokohkan. Dapat juga diartikan sebagai proses pencitraan tokoh dalam karya sastra. Tokoh dalam drama berdasarkan wataknya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu tokoh berkembang, tokoh statis, tokoh pembantu, dan tokoh serbabisa. Tokoh berkembang, tokoh yang wataknya mengalami perubahan di dalam proses berjalannya cerita, misalnya tokoh baik menjadi jahat. Yang kedua, tokoh statis, yaitu tokoh yang dari awal hingga akhir cerita tidak memiliki perubahan alias tetap sama. Misal, ada tokoh yang tadinya baik akan tetap menjadi baik hingga akhir cerita. Yang ketiga, masih ada tokoh pembantu nih anak-anak. Tokoh pembantu berfungsi untuk mempertegas watak tokoh utama. Dan yang terakhir ada tokoh serbabisa. Tokoh serbabisa yaitu tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh seorang raja bisa berperan sebagai pengembara untuk bisa mengetahui nasib rakyatnya. Jadi, pada pembahasan mengenai tokoh dan penokohan ini, kita sudah membahas apa saja ya? Kita sudah membahas pengertian tokoh, yaitu peran yang ada dalam suatu cerita. Dan juga digambarkan seperti apa karakter atau watak dari tokoh tersebut. Sedangkan penokohan adalah cara menciptakan tokoh tersebut. Tokoh berdasarkan wataknya
ada 4 nih, yaitu tokoh berkembang, tokoh statis, tokoh pembantu, dan tokoh serba bisa. Pembahasan tentang unsur-unsur drama sudah selesai loh. Unsur selanjutnya adalah dialog. Dialog kira-kira apa ya itu? Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Dialog dapat menggambarkan kehidupan watak dan konflik yang dialami manusia, beserta cara menyelesaikannya. Tadi kita sudah bahas tentang dialog ya anak-anak. Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Nah, kalau yang masih dalam bentuk tulisan, dalam naskah drama disebut dengan wawancang. Jadi wawancang adalah dialog yang dituangkan dalam bentuk tulisan dalam naskah drama. Ini dia contohnya. Jelas ya bedanya? Saat tokoh sedang berdialog, terkadang dalam naskahnya ada keterangan tentang bagaimana dialog tersebut harus diucapkan atau diperagakan, bukan? Keterangan tersebut disebut dengan petunjuk lakuan, yang dalam drama dinamai dengan istilah kramagung. Jadi singkatnya, kramagung adalah petunjuk lakuan, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti ini. Jadi, tadi kita sudah membahas satu lagi unsur drama ya anak-anak, yaitu dialog, yang di dalamnya juga mengandung kramagung dan wawancang. Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Kramagung adalah petunjuk lakuan yang harus diperagakan tokoh saat membaca wawancang atau berdialog. Sedangkan wawancang adalah percakapan antar tokoh dalam bentuk tulisan pada naskah drama. Sejauh ini kita sudah membahas beberapa unsur drama ya anak-anak. Ada alur, tokoh dan penokohan, serta dialog. Setelah ini kita akan bahas unsur drama selanjutnya, yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Dengan demikian, latar dalam drama adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam drama. Dari pengertian latar, kita dapat mengetahui bahwa dalam latar mengandung 3 komponen atau unsur, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Waktu berkaitan dengan masa atau kala terjadinya suatu peristiwa. Tempat berkaitan dengan lokasi peristiwa. Sedangkan suasana berkaitan dengan nuansa yang terbentuk dari peristiwa yang terjadi. Jadi, kita sudah belajar tentang latar anak-anak, baik terkait waktu, tempat, dan suasananya. Unsur-unsur teks drama sudah selesai kita bahas nih. Tinggal unsur-unsur pementasan drama. Dalam suatu pementasan drama dibutuhkan banyak unsur-unsur pendukung, antara lain yaitu panggung, dekorasi, tata cahaya, tata suara, tata rias, dan tata busana. Kita bahas panggung dan dekorasi dulu ya. Panggung dalam pementasan drama berfungsi sebagai arena pementasan. Selain itu, panggung juga berfungsi sebagai tempat para pemain untuk berakting dan tempat menyatunya semua unsur-unsur pementasan lainnya, baik itu pencahayaan, dekorasi, dan lain sebagainya. Jika dekorasi berkaitan dengan pengaturan hiasan atau ornamen yang mendukung latar cerita. Misal latar di taman memerlukan dekorasi seperti pohon, bunga, dan tempat duduk. Tata cahaya berkaitan dengan pencahayaan untuk menggambarkan latar cerita. Misal, suasana yang menyenangkan menggunakan pencahayaan yang terang dan suasana yang mencekam menggunakan pencahayaan yang redup. Begitu juga dengan latar waktu, seperti siang dan malam juga dapat dibangun dari tata cahaya ini. Untuk tata suara berkaitan dengan musik pendukung yang digunakan untuk membangun suasana dalam drama. Musik pendukung dapat menggunakan alat musik yang dimainkan maupun rekaman suara.
Selanjutnya, tata rias berkaitan dengan riasan para pemain drama agar mendukung karakter yang sedang diperankan. Demikian juga dengan tata busana. Tata busana berkaitan dengan busana atau kostum pemain drama agar menonjolkan karakter yang sedang diperankan. Jadi, melalui video ini kita sudah belajar mengenai unsur-unsur pementasan drama ya anak-anak, yang terdiri atas panggung, dekorasi, tata cahaya, tata suara, tata rias, dan tata busana. Semua unsur-unsur tersebut harus diperhatikan secara detail agar saling mendukung. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar di rumah. Tetap semangat anak-anakku. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Dah. Terima kasih sudah menonton.